Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, aksara ulu menjadi salah satu warisan budaya Bengkulu yang perlu dilestarikan di era globalisasi saat ini. Salah seorang akademisi Gaya Mentari menjadi inspirasi karena tekadnya untuk mempertahankan dan melestarikan budaya melalui pengajaran aksara ulu ke generasi muda. Dan berikut kita simak liputannya untuk Anda. Surat ulu atau aksara ulu dikenal sebagai aksara yang berkembang di Sumatera bagian selatan. Aksara ulu merupakan perkembangan dari aksara Pasca Palawa, digunakan oleh masyarakat Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kroy. Aksara ini digunakan masyarakat masa lampau untuk menyampaikan berbagai pemikirannya tentang kehidupan masa lampau. Aksara ulu menjadi salah satu warisan budaya leluhur masyarakat Bengkulu yang berkembang pada masyarakat suku Serawai, Rejang, Pasemah, Lembak, dan berbagai suku lainnya di Bengkulu. Di tengah berkembangnya teknologi dan globalisasi saat ini, sangat perlu untuk melestarikan aksara ulu sebagai warisan budaya Bengkulu. Gaya Mentari, salah seorang akademisi sekaligus pemerhati kebudayaan Bengkulu dan juga pengajar aksara ulu, memiliki semangat yang kuat untuk mempertahankan aksara ulu sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Sehingga dalam mewujudkan keinginannya tersebut, ia bersama EN Syaputra, Bahtiar Agung Nugraha, Feni Desmi, Arum Puspitasari, dan Siti Rahmana membentuk sebuah komunitas yang bernama Kaganga Pusaka Kita, bertujuan untuk melestarikan sejarah dan kebudayaan Bengkulu. Salah satu kegiatannya ialah pelatihan aksara tradisional yang ditujukan kepada generasi muda. Pelatihan aksara yang diinisiasi oleh Gaya Mentari dan komunitasnya berdiri sejak tahun 2019. Terdapat banyak harapan yang ingin Mentari sebarkan kepada generasi muda Bengkulu melalui pelatihan aksara tersebut. Baik, sebenarnya dari awal saya pernah sekolah di Bengkulu, dari SD, SMP, SMA, itu belum pernah belajar aksara kuno. Dengan adanya dilatih anak-anak seperti ini nih, anak-anak ini akan menjadi calon pelatih. Tantangan yang dihadapi Gaya Mentari dan komunitasnya ialah sulitnya mencari kaderisasi pelatih atau pengajar yang mau membantu mengabdi mengajarkan aksara tradisional ulu Bengkulu. Selain itu, peserta belajar yang tidak konsisten pun turut menjadi tantangan bagi Gaya Mentari untuk mencari konsep dan suasana belajar yang menarik. Karena keinginannya yang begitu kuat agar aksara ini tidak hilang dan tetap eksis, ia dan teman-teman yang tergabung di dalam komunitas Kaganga Pusaka Kita terus berusaha agar pelatihan ini tetap berjalan hingga saat ini. Atas konsistensinya, Gaya Mentari dan komunitasnya juga mampu menjaring kerjasama dengan institusi terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pernah memfasilitasi dan mendukung kegiatan pelatihan aksara ulu ini, serta bekerja sama dengan Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Nini Susanti, Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, dan pihak Museum Negeri Bengkulu yang dimediasi oleh Heri Sukoco sebagai Ketua Divisi Koleksi yang mengetahui banyak pengetahuan seputar koleksi naskah dan prasasti kuno beraksara ulu. Peserta belajar berasal dari berbagai latar belakang dan institusi. Ada yang baru pertama kali belajar, ada pula yang sejak kecil telah mengenal aksara ulu. Pembelajaran aksara Kaganga ini sangat menarik dan cocok untuk dilestarikan dan dikembangkan untuk anak-anak zaman sekarang. Harapan saya itu ingin menjadi salah satu agent of change untuk bisa melestarikan aksara Kaganga ini. Kedepannya, Gaya Mentari berharap dengan hadirnya komunitas dapat menjadi wadah pelestarian aksara tradisional ulu serta memperbanyak generasi muda yang dapat menjadi pengajar ataupun peneliti aksara ulu. Cindy Kludianingsi dan Alsi Drotul, TVRI Bengkulu melaporkan.